Selamat siang teman-teman, Narinda balik lagi ke podcast Gokil hari ini. Jadi hari ini cukup menarik ya teman-teman, karena kita akan membahas topik yang mungkin nanti akan relate dengan kita. Jadi perkenalan dulu, aku Hosa. Di sini ada beberapa teman-teman yang akan ikut berdiskusi. Ada Evan, ada Kak Ismail, ada Bona. Iya. Jadi judul podcast kita hari ini adalah buru-buru sukses ketika anak muda kehilangan arah dalam arus kehidupan. Asik. Pertama-tama mungkin aku mau tanya sih teman-teman, kira-kira kalian pernah nggak melihat teman kalian tuh udah ikut organisasi, terus ikut kepanitiaan, ada teman yang punya bisnis, terus kalian ngerasa kayak kok aku cuman gini-gini aja ya, kayak seolah-olah aku tuh kayak diem aja di kamar, di kos atau di rumah yang dimana kayak aku rasa nggak produktif gitu. Relate sih, apalagi ini ya konteksnya kalau aku melihat sosial media gitu. Iya. Kayak rasanya itu walaupun saat ini kan aku jarang ke kampus gitu. Walaupun aku nggak ke kampus katakanlah, tapi ketika aku buka sosial media itu kayak seperti wah, udah pada ngapain nih, udah pada di proses ini. Aku ngerasa kayak ya otomatis apa ya namanya ya? Membandingkan sih secara nggak langsung. Kayak gitu. Aku ngerasa banyak orang yang sudah ada di pencapaian masing-masing. Iya. Tuh. Gimana teman-teman kalau Iya. yang lainnya nih? Ya, Coba. kalau aku mau nambahin, aku rasa setuju sih aku dengan Kak Soal. Maksudnya dalam arti karena tadi udah disinggung soal kita kan lebih dekat dengan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu juga menemui berbagai pencapaian-pencapaian orang lain. Tentu mungkin jatuhnya tuh FOMO ya kalau kita bilang gitu kan, kayak kita juga kadang nggak mau ketinggalan gitu sama mereka gitu kan, pengennya sama dengan mereka, tapi terkadang tuh kita cuman kayak ngeliat hal-hal yang enak doang gitu loh, tapi kayak tetap aja bikin kepikiran kayak gimana sih biar kita tuh bisa sama kayak mereka gitu loh, kan tetap aja gitu kan. Bener banget tuh. Kadang kita bukan nggak ngapa-ngapain, tapi lebih ke nggak ngehargain proses kita aja sih, lebih ke ngebandingin. Nah ini teman-teman, makanya kita ada satu teori nih teman-teman yang menurutku ini cukup relate ya dengan permasalahan-permasalahan ini tuh. Jadi kita tuh akan membahas teori Taoisme, di mana kita itu tetap santai ya, kita nggak usah bahas yang filsafat yang mendalam banget, bahasa-bahasa yang terlalu susah dicerna, tapi kita coba kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa gitu ya. Oke, aku mulai dari kalian dulu nih. Kalian pernah nggak merasa tertinggal gara-gara lihat teman-teman kalian tuh lebih produktif dari kalian gitu? Oke, kayaknya aku dulu deh. Oke, Nah, boleh. mungkin nggak jauh dari yang tadi aku omongin ya soal FOMO sendiri. Maksudnya aku pun juga kadang ngerasa kayak gitu. Ketika aku lagi ada di masa dimana aku senggang nih, lagi nggak banyak kegiatan, terus aku buka-buka sosial media, aku ngeliat teman-temanku, mereka udah ada yang sibuk di organisasi, kepanitiaan, atau mungkin udah kerja dan segala macam. Rasanya kayak aku menjadi, kok aku nggak bisa ya kayak mereka. Dan aku ngerasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kegiatan yang produktif. Jadi kayak aku ngerasa bahwa aku pengen untuk menyambangi mereka. Kembali lagi aku FOMO untuk bisa menjadi mereka gitu. Menurutku ini hal yang relate lah, maksudnya dengan kehidupan kita sekarang ini gitu kan. Nah, tapi terkadang aku juga bisa mikir sih kayak sebetulnya ini tuh nggak semata-mata hal yang aku butuhin gitu. Kayak cuman sekedar aku FOMO aja, sekedar pengen ikut-ikutan aja. Sebetulnya ini tuh bukan menjadi prioritas aku gitu. Kalau dari aku sih gitu. Kayak ngerasa capek nggak sih ya kalau aku tuh kayak misalnya aku lihat teman-teman di kampus ngikutin UKF, terus ngikutin organisasi, ngikutin event-event nih, katakanlah 3. Lalu di luar pun mereka juga mengikuti hal yang berbeda gitu. Mereka punya komunitas sendiri. Aku juga pernah di posisi dimana di sini aku ngikutin katakanlah 2 kepanitiaan, lalu di luar saya mengikuti komunitas juga Di luar kampus di luar kampus. Lalu untuk diri sendiri katakanlah saya olahraga, misalkan saya daftar pilates ya, misalkan ya pilates ya. Buat anak-anak cewek itu ya biasanya. Ya misalkan lah saya daftar pilates. Nah aku ngerasa kayak awalnya tuh wah aku suka. Kenapa aku milih pilates? Aku suka. Kenapa aku ikut KF ini? Ya aku suka. Tapi saking banyaknya itu kok makin sini makin wah kok malas yo. Kayak hal yang kita suka itu menjadi apa ya, malah bikin males karena capeknya sendiri gitu ya. Kayak gitu. Iya itu. Jadi pada intinya tuh dari yang awalnya mungkin ambisinya menggebu-gebu, pengen berkembang, yang niatnya tuh sebenarnya pengen aku pengen mengembangkan karirku sendiri, tapi kayak lama-lama tuh malah menjadi
apa ya, malah jadi kecapean sendiri, malah jadi nggak produktif gitu Ya, kan. sesimpel capeknya Iya. aja itu udah capek kan gampang toh, untuk bisa capek itu sangat mudah. Cuman kita nggak bisa nggak bisa ngeliat kalau kita itu porsinya seberapa gitu. Ya, kalau dari aku sendiri mungkin kita udah bisa masuk soal materi Taoisme sendiri nih Iya. dari hal ini. Di mana di Taoisme sendiri itu diajarkan bahwa kita tuh harus hidup selaras dengan apa yang kita rasakan gitu. Jadi dalam konteks kali ini, dalam konteks mungkin tadi aku udah nyebutin FOMO, pengen ikutan orang dan segala macem, ya kita memang nggak bisa ngikutin mereka dengan cuma-cuma gitu aja gitu loh. Kita tetap harus dengerin apa yang diri kita butuhin gitu loh. Sehingga hal itu nggak menjadi paksaan gitu loh buat kita. Ketika kita bisa mendengarkan diri kita sendiri dan kita bisa mengikuti ritme kehidupan kita, itu akan menjadi selaras gitu dari yang diajarin Taoisme sendiri. Karena hal ini kan nggak menjadi paksaan kan teman-teman gitu. Betul. Kayak gitu. Ya jadi seimbang lah ya. Mm-mm. Kayak gitu. Itu tadi kan lumayan gambaran umum ya. Kira-kira kalau hidup selaras diriletkan dengan kehidupan mahasiswa-mahasiswi itu kira-kira gimana teman-teman? Di kampus lah, di lingkungan yang kita terdekat gitu lah. Selaras berarti ya. Iya. Hidup selaras itu bukan bukan biasanya orang tuh ngiranya ke pasrah kita harus mengikutin ya kuliah semester 1, semester 2, semester 3 kalau ada disuruh sama ini terus ini wajib ya udah kita jalanin. Ya nggak kayak gitu banget, kayak seakan-akan kita nggak punya tujuan gitu, tapi lebih kepada kita tuh sadar sama kondisi situasi yang tidak sesuai sama kita, yang sesuai sama kita. Mungkin contohnya kayak gini, misal ada satu orang dia itu punya misalkan dia atlet balap deh. Iya. Dia tahu kalau dia itu 1 minggu latihan 3 kali misalnya. Nah, tapi dia itu latihan Senin, Rabu, Jumat katakanlah. Nah, di hari Jumatnya ini itu udah waktunya dia latihan. Dan dengan porsi latihan yang 3 kali dalam seminggu itu dia sudah paham bahwa fisiknya masih mampu dan dia pada saat hari Jumat pun nggak ngerasa capek sama sekali. Tapi ketika cuaca itu terlihat tidak mendukung, hujan katakanlah simpel lah gitu deh, hujan, dia tetap maksain. Nah, dia tidak melihat situasi dan kondisi dia terlalu memaksakan hingga akhirnya ya mungkin bisa jadi dia kenapa-napa di jalan, akhirnya dia nggak bisa ikut event. Katakanlah gitu. Nah aku ya pandanganku seperti itu, kayak gitu. Kemudian mas, Kalau dari siapa dulu nih? Monggo dari Kalau dari aku ya, Mungkin Mas Bonar dulu. kadang tuh kita suka kayak maksain diri sendiri tuh Hmm. sama orang lain, timeline orang lain. Kadang tuh kayak semester ini kita harus ada goals itu, harus kayak maksa banget gitu loh. Umur harus segini, umur harus kayak misalnya aku kan jatuhnya kayak gap year 2 tahun kan, dengan angkatanku yang umurnya masih kayak bisa dibilang jauh lebih dari aku 2 tahun kan, itu kayak lebih gimana gitu, kayak umur segini masih kayak angkatan segini kayak Bisa merasa ketinggalan gitu ya. ketinggalan Orang banget. lain. Sedangkan yang umurku udah pada wisuda, udah pada sempro, udah pada kayak udah dapat kerjaan lah. Gitu sih kalau menurut aku kayak. Yang penting dalam hidup yang selaras nih, kita bukan berarti terus kayak berhenti berkembang. Yang penting kita juga harus bisa menyeimbangkan dari diri kita sendiri juga gitu ya. Oke. Terus kira-kira kalau ngomongin Taoisme ini ya, biasanya itu kan juga ada hidup mengalir nih. Ini kan selaras ya teman-teman, dimana dari banyaknya arus kehidupan, kira-kira apa sih hidup mengalir tuh dari pandangan Taoisme, supaya kita bisa menginterpretasikan tuh atau mengaplikasikan tuh di kehidupan kampus. kurang tahu. Ada yang tahu nggak mas? Oke, mungkin aku di sini mau menjawab. Jadi untuk Taoisme sendiri memang menanggapi kita dari teman-teman tadi juga, bahwasannya memang hidup selaras ini dalam arti mungkin tadi sudah aku bilang juga, di mana kita tuh harus bisa mendengarkan apa yang menjadi diri sendiri kita butuhkan itu. Dan aku rasa mungkin di dalam konteks kehidupan mahasiswa tidak ada yang menjadi patokan bahwa oh kita harus seperti ini, tuh enggak. Aku rasa mungkin dari ceritanya Bona gitu tadi ya, dimana dengan umurnya dia sekarang, dia merasa bahwa dia sudah bisa melewati fase-fase yang harusnya dijalani tapi ternyata dia belum bisa. Menurutku itu bukan menjadi sebuah penyesalan, melainkan itu menjadi jalan yang dimana Bona selaras dengan hidupnya. Aku rasa
Bona tadi gap year 2 tahun itu karena mungkin ada alasan gitu loh. Jadi yang dimana Bona mengikuti ritme kehidupannya. Ketika Bona merasa dia butuh gap year sama 2 tahun, berarti Bona bisa menjawab ritme kehidupannya dan bisa menerapkan di kehidupannya sendiri. Jadi memang sekali lagi yang selaras ini memang tidak bisa dipaksakan ya teman-teman. Maksudnya memang ya sejalan dengan apa yang memang diri kita butuhkan gitu kan. Karena itu sangat penting. Karena kalau memang kita melakukan hal yang memang nggak kita butuhkan, ya jatuhnya kita maksain gitu kan. Jatuhnya kita nggak selaras dengan apa yang kita butuhin. Jadinya kalau menanggapi memang kita itu nggak ada patokan sih kita harus gimana. Dan tiap orang ini juga penting sih. Tiap orang itu punya ritme kehidupannya sendiri-sendiri. Aku dengan kalian pun juga pasti punya ritme kehidupan sendiri-sendiri. Nggak mungkin kita sekarang di umur segini atau mungkin kita sekarang di tahun ini kita tuh jalan yang sama kan belum tentu. Pasti punya tujuannya masing-masing. Pasti punya hal-hal lain yang perlu kita kejar masing-masing gitu kalau menurutku. Berarti yang dimaksud hidup kayak air itu seperti itu ya? Mengalir Kan- itu. Mengalir sesuai dengan kehidupan gitu. Tapi iya. kira-kira menurutmu gini teman-teman, kalian pernah denger yang namanya kayak aku mau pasrah aja deh, misal kayak aku di hadapan ujian kayak aku mau pasrah aja gitu. Nah kira-kira itu gimana tuh sama konsep yang kita baru obrolin itu, kira-kira menurut kalian gimana pendapat kalian? Apakah sama atau mungkin ada tuh bedanya gitu? Oh iya. Oke, mungkin aku mau menanggapi dulu ya soal ini. Nah, mungkin ini agak sedikit masih dengan pembahasan-pembahasan tadi juga, dimana memang kita itu terkadang misalkan dari contoh aku sendiri, aku itu terkadang bisa saja hampir saja menghadapi sebuah apa ya, kayak aku bakal nyerah gitu. Tapi aku berusaha untuk gimana caranya aku nggak sampai ke tahap itu. Dengan cara aku menyadarkan terhadap pikiranku sendiri, di mana aku harus bisa mengikuti ritme kehidupanku sendiri, yang dimana ketika aku bisa mengikuti ritme kehidupanku sendiri, maka rasanya akan menjadi sebuah kedamaian dalam diriku sendiri. Berarti Jadinya ya. aku bisa berdamai dengan diriku sendiri, dan tentunya aku bisa bersyukur dengan apa yang aku lakuin, sehingga kata menyerah itu semakin jauh gitu dari pandanganku. Jadi kayak menurutku insight-insight seperti itu, gimana kita bisa menerima kehidupan kita, gimana bisa berdamai dan juga hidup selaras, itu juga menjadi poin atau aspek penting sih, gimana kita bisa selaras di dalam kehidupan ini. Dan juga di dalam Taoisme juga kan menganggap air itu sebagai simbol kehidupan, yang dimana seperti yang kita tahu air itu kan sifatnya mengikuti objek yang ada di sekitarnya. Fleksibel. Nah betul, jadi fleksibel itulah yang membuat gimana kita itu semakin bisa beradaptasi dan tidak terpaku dalam suatu tujuan yang nantinya itu bisa memaksa diri kita sendiri gitu. Wah ini menarik sih teman-teman. Jadi yang aku tangkap adalah Evan itu tadi ngomong bagaimana supaya kita tuh bisa apa ya, mendengarkan diri kita sendiri, intinya kan gitu ya teman-teman. Nah, terus ada nih konsep di Taoisme ya, selain mengalir itu ada istilah namanya Wu Wei itu teman-teman. Nah, Wu Wei itu kan artinya kita bertindak. Nah, kira-kira dalam bertindak itu gimana teman-teman, yang menurut kalian tuh akan lebih baik ketika mungkin tidak memaksakan atau mungkin kita punya pendirian yang kekeh dalam diri sendiri, itu menurut kalian gimana sih teman-teman? Kalau dari aku ya nih Mas, Iya, saya. iya. Kalau dari aku sebagai mahasiswa sekarang itu lebih ke tahu tanggung jawab aja sih, dan terus berusaha. Iya. Soalnya kalau kita lagi sedang capek nih, kita paksain kan jatuhnya kayak enggak sih, apa nggak sesuai apa yang kita hadapin juga ya kan. Iya. Soalnya ada peribahasa Jawa nih, Gimana ojo kesusu asal kelakon. Artinya Mas. Artinya Mas itu Jangan gimana? terburu-buru asal dilakukan. Pelan-pelan. Betul, step by step. Oke. Berarti intinya kayak kadang itu istirahat itu suatu apa ya? Tindakan yang penting gitu tuh. Betul. Iya. Tepat. Kadang kita berarti mikir orang tuh berarti ini nggak tahu benar apa enggak ya. Berarti banyak mahasiswa yang berpikiran kalau dia istirahat sama dengan dia tidak produktif. Enggak sih, salah sih. Berarti istirahat pun termasuk hal yang produktif. Betul. Oke. Tapi kadang gini, sering dikaitkan sih kayak hal-hal kayak istirahatan dan sebagainya, dan kadang kita terjebak di fase yang kayak tidak sadar nih. Kayak awalnya cuman kayak aku cuman istirahat lah, nantilah, nunda lah. Akhirnya kan ketunda semua kan. Iya. Nah itulah makanya kadang kita
harus ada prinsip kesadaran lah. Nah, itu. Menurut kalian gimana teman-teman supaya kita mungkin tidak terjebak gitu dari itu gitu. Oke, mungkin kalau dari aku menanggapi ini bisa tadi mungkin dibahas soal antara kita istirahat dan juga ada hal-hal yang perlu kita capai juga. Menurutku ini mungkin ya teman-teman pasti tahu ya namanya yin and yang gitu kan, dimana yin and yang itu kan digambarkan sebagai sebuah perbedaan, tetapi walaupun perbedaan itu kan bukan saling bertabrakan, tetapi dari adanya perbedaan itu justru saling apa ya, mungkin bisa dibilang berkesinambungan atau mungkin saling melengkapi dan segala macam. Jadi kalau dalam konteks kali ini, dalam konteks tadi yang sudah disebutkan, itu menurut aku sendiri ya, ketika kita dalam mencapai atau kita selaras dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita itu tadi kita bisa mendengarkan apa yang diri kita butuhkan sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang kita rasa kita perlu, tetapi di sisi lain kita juga perlu yang namanya istirahat gitu. Jadi memang hal itu akan menjadi seimbang ketika kita bisa menerapkan keduanya, bukan saling oh aku harus kerja terus, aku harus kuliah terus, harus nugas terus, atau aku istirahat aja deh, nugasnya nanti. Menurutku itu bukan menjadi contoh dari yin and yang, tapi justru yin and yang sendiri mengajarkan kalau memang dimana kita tuh bisa mengalami keseimbangan gitu. Jadi memang dari antara kedua hal ini tadi tuh bisa terjadi secara balance kayak gitu. Ya kayak Anda pakai motor tapi nggak ganti oli. Ya, itu 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 kayak condong ke satu hal gitu. iya, jadi dia kayak maksain gitu. betul, kayak ya istirahat lah udah. Itu sebagai apa ya, salah satu hal untuk membenahi dirimu untuk bertempur lagi di berikutnya gitu loh. Berarti kalau dalam konteks di mahasiswa yang sedang mengikuti kepanitiaan yang sedang capek gitu, berarti kalau misalnya kita udah merasa capek, kita istirahat tuh bukan berarti hal itu tuh bertentangan ya, lebih ke sebenarnya kita tuh juga sedang melakukan apa ya, recharge energi sehingga kita bisa melakukan keseimbangan itu lagi gitu ya. Iya. Betul banget sih. Iya sih. Tapi balik lagi, ada batasnya juga. Oh, iya. Jangan terlalu istirahat 1 minggu. Nah, Itu itu. ngapain istirahat? Kadang orang tuh sering banget kayak ya, misalnya kayak bener lah aku udah capek, aku udah melakukan ini, terus kalian pernah dengar kata-kata self healing gitu kan? Iya. Nah itu kan bikin kayak jadi kayak kadang self healingnya berlebihan, apalagi Gen Z yang seusia kita ini di mahasiswa-mahasiswi itu kan kayak kadang kalau udah merasa dirinya udah produktif, kita harus dikasih apa ya, dikasih reward lah gitu. Nah, iya. Oke, kalau dari pengalaman mahasiswa sekarang kan yang sering muncul itu kan cemas, takut tertinggal gitu teman-teman. Terus akhirnya banyak impulsivitas dari dalam diri mahasiswa itu tersebut gitu. Nah kalau dalam Taoisme, emosi kayak gini tuh dipandang gimana teman? Impulsivitas dalam diri sendiri dari mahasiswa itu gimana? Nah, ini aku kebetulan masalah emosi kognisi aku sedikit paham ya. Gimana itu coba? Sebenarnya itu cemas itu kan termasuk dalam bagian dari emosi ya. Iya. Jadi bisa dibilang menurutku tuh emosi itu bukan hal yang kita jauhi, bahkan hal yang menjadikan kita musuh dengan emosi itu bukan ya. Emosi itu bukan musuh kita, intinya kayak gitu. Jadi kan sama emosi cemas tadi apa, takut. Nah, itu bukan kita menghindari itu, bahkan hal-hal tersebut itu bisa membantu kita, walaupun ya balik lagi asal ada batasnya. Artinya emosi itu yang jadi masalahnya itu hanya bagaimana kita mengendalikannya saja gitu. Makanya tadi saya bilang tuh ada nangis, ada takut, ada cemas, itu hal yang wajar. Bahkan orang yang dikatakan sehat itu pasti mengalami hal tersebut. Nah, stres itu tadi. Iya, tapi bagaimana lah, kembali lagi kita mengendalikan itu. Kalau misalkan kita tidak bisa mengendalikan, akhirnya kita bisa dikatakan orang yang kurang sehat gitu. Nah, tapi kalau kita bisa mengendalikan, akhirnya mereka akan bermanfaat. Kadang cemas itu perlu kita sadari. Kalau kita cemas, ketika kita bisa mencari dari kecemasan yang muncul, akhirnya kita tahu bagaimana kita harus bekerja. Seperti itu, tidak ada paksaan. Malah kebanyakan orang justru
emosi, stres dan sebagainya dianggap bahwa itu tuh harus dihindari, harus ini, padahal Iya. konsep itu tuh memang itu tidak terlepas dari diri kita gitu ya. Iya. Karena hidup itu kan arusnya sangat deras, jadi kita kadang selalu ingin menghindar, jadi kita capek sendiri gitu. Iya, itu jadi capek betul. Oke, kalau menanggapi situasi tersebut, terus gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap berkembang gitu, dan nggak kehilangan diri sendiri, itu yang penting ya. Kadang kan karena kita udah merasa stres, merasa ini, terus kita ngikutin orang lain kadang gitu, terus kita jadi kehilangan diri sendiri. Kira-kira gimana teman-teman supaya kita tetap berkembang tapi diri kita tetap juga melekat pada diri kita gitu, tanpa adanya pengaruh-pengaruh yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Di Mas Evan Gi. Oke, Kira-kira. kalau dari menanggapi hal itu masih sesuai dengan mungkin apa yang tadi aku omongin juga, di mana ini bukan berarti terus aku mengulang-ulang, enggak, tapi aku rasa obrolan kita tadi soal gimana kita bisa selaras dan mendengarkan hidup kita, diri kita sendiri butuhnya seperti apa, itu justru menjadi poin penting gitu kan dalam mungkin beberapa permasalahan yang terjadi. Mungkin dalam konteks barusan adalah menurut saya kita tuh benar-benar harus yang pertama kembali lagi melihat diri kita sendiri gitu kan, kita tuh butuhnya apa gitu loh. Dan tentu hal itu juga akan lebih efektif ketika ditambahkan dengan kita bisa secara realistis melihat orang lain, maksudnya dampak ketika kita hanya sekedar ikut-ikut aja tuh kira-kira seperti apa. Dan juga menurut saya pengalaman ini juga turut berperan penting gitu ya dalam bagaimana kita tuh bisa menentukan langkah yang kita ambil gitu loh. Jadi kayak misalkan aku gitu kan, aku ngeliat Hosa mungkin sekarang Hosa udah produktif dan segala macem gitu. Terus kayak mungkin aku kemarin sempet ngikutin Hosa gitu, tapi kayak aku ngerasa wah sebenarnya kemarin itu bukan hal yang aku butuhin. Nah, dari pengalaman itulah menjadikan sebuah pelajaran yang penting di mana kita bisa menentukan langkah kita selanjutnya gitu loh. Kayak kita bisa menimbang-nimbang kayak wah karena kemarin aku nggak enjoy, bukan passionku atau bukan kebutuhanku, kayak aku ngerasa ya nggak usah aku terusin aja kayak gitu kan. Jadi kayak sisi realistis dan juga pengalaman ini penting gitu kan untuk dilibatkan dalam gimana kita itu bisa menentukan langkah kita selanjutnya gitu kan. Ditambah lagi dengan tadi yang bisa tahu kita butuhnya apa adalah kita sendiri gitu kan, bukan orang lain yang menentukan gitu kan. Karena kembali lagi kita punya ritme hidup masing-masing gitu kan, yang dimana tidak bisa dipaksakan kayak gitu kalau dari saya. Terus tadi kan dibilang realistis, berarti kan otomatis sebenarnya kita itu it's okay aja kalau ngomong enggak untuk diri kita sendiri gitu. Iya. Iya. Balik lagi kayak yang dibilang Mas Evan, ya ritme itu ada sendiri-sendiri tuh. Orang itu punya ritme yang berbeda. Ketika si A bisa, kita nggak harus sama, beda pun nggak apa-apa. Akhirnya kita mengatakan tidak untuk seperti itu ya tidak apa-apa, atau berarti. Tapi gini teman-teman, ada satu permasalahan juga yang mungkin ini tidak lepas dari diri kita, karena kan sebenarnya kita kan hidup selain di lingkungan yang real, kadang kita juga kehidupan sisi kedua kita tuh adalah di kehidupan media sosial. Menurut kalian di media sosial tuh gimana teman-teman? Kehidupan itu supaya kadang kita tuh sikap asli kita tuh bukan muncul dari diri kita yang asli, tetapi karena dari media sosial gitu. Itu kira-kira gimana ya kalau penanganannya, atau mungkin sedikit cara supaya kita tidak kehilangan diri di diri kita yang asli juga di media sosial gitu. Mungkin ada yang mau Bona kan sering nih kadang pakai medsos nih, menurut kamu gimana gitu? TikTok Apa biasanya mainnya apa? Biasanya ya IG, TikTok. Tapi IG emang IG memang sekarang udah zaman kayak bahkan kita mau tidur aja bikin story kayak aku mau tidur, mau ini akhirnya ada fitur baru kan. Iya. Apa ya, dia udah jadi ini, udah kayak branding diri di Nah situ. iya, kayak justru kayak orang kalau nggak main IG malah kayak seolah-olah kita ketinggalan diri ya apa gitu kan, jadi ya. Nah ya. Kamu tinggalnya di nama kamu siapa, tinggalnya di mana, terus punya IG nggak? Aku nggak punya IG. Ala udah curiga itu, kayak jarang banget lah orang itu nggak punya IG. Itu kira-kira piye Mas? Menurutku ya kayak sah-sah aja sih kalau dari aku ya, soalnya kan itu juga pilihan mereka masing-masing juga toh gitu. Lagian juga ada orang yang nggak main IG tapi produktif, sedangkan ada orang yang main IG terlalu sering, patokannya IG jadi kayak nggak produktif gitu sih. Oke, tapi gini deh, mungkin kalau misalkan Mas Bonan ini ngeliat di IG lah, anggap aja di TikTok, kayak ada netizen atau mungkin kita pengguna sosial media itu kayak
terlalu terpaku sama sosmed hidupnya gitu loh. Kayak bahasanya adalah standar TikTok atau mungkin standar IG. Kadang kan ada orang-orang yang kayak mungkin dari pihak yang ngepost kan kayak oke, kita tuh hidup tuh harus kayak gini-gini, quotes lah atau apa dan segala macem poin-poin kayak gitu kan. Dan ada aja netizen yang kayak ya juga ya kita harus mengikuti kayak gini. Tapi ada juga yang dimana nggak mau lah terpaku sama standar TikTok lah atau standar IG. Nah menurut kamu gimana? Kalau dari aku ya, aku terapin di kehidupan aku pribadi sih kayak bodo amat sih sama omongan kayak gitu. Kalau aku ya, Gimana tuh Mas? kalau cuanku dari TikTok, kalau cuanku dari IG, dan aku merasa dengan pekerjaanku itu aku bisa merasa lebih hidup dengan seimbang, aku rasa mungkin ya oke aja sih, asalkan nggak ada mungkin kan hasilnya orang bisa merasa tertekan loh, memaksakan, dan misalkan nggak ada pemaksaan di dalam diri kita ya aku nggak masalah, balik lagi loh. Betul sih, setuju. Maksudnya memang aku pun juga tadi menyampaikan statement ada orang yang ngikutin dan juga ada yang enggak. Itu sebetulnya memang kalau aku merasa memang tidak ada yang salah dari salah satunya. Mau ada yang ngikutin ya monggo, mau enggak ya monggo. Itu kan pilihan masing-masing gitu kan. Balik lagi. Pilihan masing-masing. Dengan adanya statement-statement yang kadang orang bikin di sosmed tuh ya kalau emang ada orang yang bisa menerima dan dia tidak terpaksa, ya sudah gitu kan. Berarti dia merasa bahwa dia cocok dengan standar yang sudah dibuat. Tapi ketika ada yang kebalikannya, justru berarti memang mereka sudah bisa menyadari bahwa mereka tidak bisa mengikuti standar yang ada kayak gitu. Kembali lagi, yang penting tidak adanya paksaan gitu kan. Berarti yang menjadi poin perhatian kita, tanda petik nih ya teman-teman, selain kita juga harus mampu memahami diri, itu kan kita juga harus secara sadar ya untuk memilah beberapa macam pilihan seperti yang tadi, misalnya kalau kita juga bisa produktif di situ ya kenapa enggak. Tapi kadang kita kan juga tadi keikut arus kayak wah standar orang kayak gini nih, jadi kita harus kayak gini gitu sih. Betul, kayak gitu. Nah emang kalau menurut kalian tuh di mahasiswa itu biasanya kasus-kasus seperti ini ranahnya kemana ya? Dia itu lebih condong masalah di mahasiswa itu di mana ya yang berhubungan sama ini? Mungkin kalau aku sering lihat ya ini maksudnya dalam konteks mahasiswa, mungkin kalau aku ngelihat teman-temanku atau mungkin orang-orang lain di luar kampus ini juga, aku ngerasa kayak kembali lagi mungkin ke kasus yang dimana mereka itu FOMO, ikut-ikutan temen-temennya kayak harus lebih produktif dan segala macem, tapi ternyata amit-amitnya mereka nggak bisa ngelakuin itu, akhirnya apa? Stres gitu. Akhirnya capek sama dirinya sendiri, akhirnya kayak bisa aja ngerasa nyerah, kayak udah rasanya kayak udah nggak ada harapan lagi gitu loh untuk kedepannya. Jadi kayak kadang itu kembali lagi karena terlalu maksain, akhirnya itu tuh dampaknya tuh bisa menyebar kemana-mana itu ya. Tadi apa? Bisa jadi lelah secara emosional, secara pikiran dan segala macam. Itu tuh sangat-sangat apa ya, mungkin dampaknya itu kayak ya tentunya itu membuat kesannya negatif gitu kan buat orang yang mengalami gitu kan, kayak bisa jadi menjadi trauma gitu nggak sih, kayak ya, wah jadi dia akhirnya nggak mau produktif lagi dan segala macam, padahal dia nggak mendengarkan apa yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi lebih karena apa namanya, kita harus benar sadar ya. Iya, tetap poin pentingnya itu adalah sadar. Dengan sadar kita tuh harus bisa memilah dan memperhatikan diri kita sendiri. Tahu batasan ya. Iya betul. Oke teman-teman, sebelum kita tutup nih teman-teman, mungkin kita juga bahas refleksi dari mungkin teman-teman, supaya dari hasil refleksi ini mungkin bisa menginspirasi bagi teman-teman di sana yang mungkin nonton podcast kita hari ini gitu teman-teman. Boleh disampaikan itu refleksi pembicaraan tentang sudut pandang Taoisme ini, tentang arus kehidupan juga. Monggo Mas. Monggo. Siapa duluan enggak apa-apa tuh. Karena semoga ya harapannya kan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di sana yang nonton. Oke. Ya nanti kalau teman-teman lain yang mau nambahin juga boleh-boleh. Oke, siap. Boleh. Jadi mungkin selama pembicaraan kita dari tadi memang ada hal-hal yang selalu kita ungkit dan selalu kita menjadikan highlight penting, dimana Taoisme ini sendiri kan tentunya mengajarkan kita untuk gimana kita itu bisa selaras dengan kehidupan kita, gimana kita bisa bergerak secara natural, tidak memaksakan, dan juga gimana kita bisa menerima kehidupan kita yang nantinya akan menjadi sebuah kedamaian. Jadi ketika
kita bisa hidup sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka tentu itu akan menjadi bentuk kedamaian dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa menikmati perjalanan hidup kita, sehingga kita bisa merasakan sebuah kenyamanan gitu ya dalam aktivitas kita sehari-hari juga. Dan ditambah tadi adanya simbol air yang diajarkan di Taoisme, yang dimana kita itu di dalam kehidupan yang bersifat kompleks ini kita harus bisa fleksibel, kita harus bisa mengikuti segala bentuk perkembangan yang terjadi. Terus kita juga harus bisa tentunya berdinamika dengan berbagai hal yang kita jumpai gitu ya, supaya kita memang benar-benar bisa menjelaskan hidup kita secara natural kayak gitu. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan juga monggo. Mungkin saya ya, kalau saya lebih ke simpelnya itu gini, jangan terlalu menghukum diri dengan menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu untuk mencapai tujuan. Dan dengan kegagalan itu, jangan akhirnya kalian tidak punya tujuan dalam hidup kalian gitu. Tapi bagaimana kalian bisa memandang bahwa kalian masih tetap punya tujuan, namun kalian juga harus paham bahwa kalian itu tidak terlalu harus sesuai dengan tujuan, kayak janganlah terikat gitu. Jangan terlalu lekat sama suatu hal yang ingin kau tuju di situ. Iya sih. Ya. Boleh nambahin nggak? Boleh, Mas? boleh. ya? Tambahin dulu, Mas. Oke. Kalau dari aku nih, tetap berkembang sih, tapi juga harus selaras dengan ritme diri sendiri. Gitu aja sih, Mas. Ya, jadi pada intinya dari obrolan kita pada hari ini tuh intinya berkembang tuh baik ya. Tetapi yang paling penting kita tuh tetap juga harus seimbang dan jangan kehilangan diri sendiri. Intinya kan gitu kan ya, seperti itu. Betul banget. Ya. Ya. Jadi hidup tuh bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling mampu menjalani kehidupan tanpa kehilangan diri sendiri. Asik. Iya. Jadi itu ya teman-teman. Itu yang harus diperhatikan gitu. Apa tadi? Intinya hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling mampu menjalani kehidupan tanpa kehilangan diri sendiri. Itu yang harus dicatat ya teman-teman. Jadi jangan sampai kehilangan diri sendiri, itu penting. Oke, jadi tidak terasa nih teman-teman, kita udah menjalani pembicaraan yang cukup panjang. Mungkin episode kita bisa sampai di sini aja. Terima kasih untuk Mas Evan, Mas Mail, Mas Bona yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti podcast pada hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ditonton ya teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen. Oke. Dadah, teman-teman. Terima kasih.